Halo Bud, Ya, Kak. Halo. terdengar suaranya? Udah. Oke, Halo. kita kemarin udah selesai belajar Gauss, ya, betul? Betul. Gaussnya udah beres sampai tipe yang paling susah yaitu bola pejal isolator ya, tipe 5 kan? Udah bisa ya, kebayang ya? Iya, Kak. Oke, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya. Di kelas materinya apa Put? Terakhir, Masih yang kapasitor. kapasitor. Oke, kita sekarang belum. Kita belajar yang namanya potensial listrik dulu. Setelah potensial baru kapasitor. Jadi kalau kita mau ngebut, kita bisa belajar satu lagi buat belajar kapasitor. Potensial listrik dulu ya. Simbolnya itu V. Satuannya itu adalah volt. Oke. Putra pernah bilang kan ke Putra. Kalau Putra sudah paham Gauss, harusnya ini mudah banget. Betul ya Put ya? Saya akan buktikan harusnya ini semudah itu dibanding Gauss. Kita mulai dengan rumus dasar. Oke. Alasan kenapa saya bilang potensial listrik itu mudah, yang paling basic adalah potensial listrik itu skalar. Nggak ada IJK. Jadi sangat mudah. Yang kedua dari rumus dasarnya. Rumus dasar itu apa? Rumus yang bisa dipakai di semua kasus. Oke? Kayak gini rumus dasarnya. VA minus VB sama dengan min integral dari B sampai A E dot produk dengan DR. Oke? Ini adalah rumus dasar untuk mencari potensial listrik. Paham, Bud? Nah, Mbak. Oke. Seperti biasa, Put, kalau kita punya rumus dasar, kita harus pastikan dulu kita paham atau ngerti apa maknanya, simbol-simbolnya. Lihat, VA. VA itu apa sih? Secara definisi ini adalah potensial di titik A. Titik A itu apa sih? Potensial yang dicari. Kita mau nyari potensial di mana? Nah, itu yang namanya titik A. Sedangkan VB itu adalah potensial di titik B. Titik B itu apa sih, Bud? Titik B itu adalah potensial yang diketahui. Atau nama lainnya adalah acuan. Berarti, Put, kalau Putra mau mencari potensial listrik di titik tertentu, Putra itu harus tahu potensial yang diketahuinya di mana atau acuannya. Kalau nggak ada acuan di soal gimana, Put? Kalau nggak ada acuan di soal, Putra gunakan yang namanya acuan umum. Yaitu apa? Potensial pada jarak atau posisi tak hingga nilainya nol. Paham, Put? Ngerti? Ngerti kan? Oke, jadi pokoknya konsepnya mencari potensial tuh harus punya acuan. Oke, kita mulai yang pertama, Put. Untuk kasus muatan titik. Kita pernah belajar muatan titik kan? Medan listrik untuk muatan titik kemarin adalah Q dibagi R kuadrat. R topi. Gitu ya. Kalau misalkan Putra disuruh mencari potensial di titik R. R itu bisa berapa aja. Tapi Putra nggak punya pembanding. Nggak punya acuan. Maka Putra tinggal gunakan saja acuan umum. Maka kita punya apa? Min integral dari tak hingga sampai R E dot DR. Paham, Put? Ngerti? Oke, karena kita tahu V hingga itu nol, maka VR sama dengan min integral dari hingga sampai R, masukin E-nya. K, Q dibagi R kuadrat, R topi, dot DR-nya jadi DR R topi. Seperti biasa, Put, kerjakan dulu dot produknya. R topi dot R topi itu kan satu. Betul ya, Put? Saya kita punya apa? VR sama dengan min integral
dari tahingga sampai R, K, Ki dibagi R kuadrat DR. Putra keluarkan yang bisa dikeluarin, yang konstanta. K-nya keluar, Ki-nya keluar. Integral dari 1/R kuadrat itu adalah negatif 1/R. Dengan batasnya dari infinite sampai R. Maka kita akan dapat VR-nya sama dengan K, Ki dalam kurung, batas atas dikurangin batas bawah. Karena Putra tahu 1/tahingga itu 0, maka kita akan punya apa? VR-nya sama dengan K, Ki dibagi R. Paham, Put? Paham, Put? Paham nggak? Put, apakah ini rumus dasar, Put? Kaki dibagi R? Yang rumus dasar medan listrik menurutku. Enggak. Saya tanya, apakah V sama dengan kaki dibagi R itu adalah rumus dasar? Rumus umum? Ya atau bukan? Bukan. Bukan. Ini adalah rumus untuk muatan titik dengan acuan di tahingga. Paham? Ngerti, Put? Jadi nggak boleh Oke. sembarangan dipakai. Oke? Kita kasih contoh, Put. Contohnya saya akan kasih contoh yang pernah kita kerjakan waktu belajar muatan titik. Kalau Putra buka lagi catatan kita, pertemuan pertama, saya pernah ngasih soal ini. Oke. Jadi saya sengaja pakai soal yang sudah pernah kita pakai. Tujuannya apa, Put? Biar kita bisa tahu bagaimana cara membedakan menghitung potensial, menghitung medan listrik dan lain-lain. Jadi dengan soal yang sama, tapi yang diminta beda. Kalau Putra ingat, waktu itu kita pernah gambar ini. Saya punya muatan Q1 di sini. Saya punya muatan Q2 kalau nggak salah di 4,6. Saya punya muatan Q3 itu di sini, Put, di 4,2. Kemudian saya punya titik pengamat di 2,6. Kalau nggak salah ini sih. Titik P itu kan nggak ada muatannya ya. Q1-nya 1 mikro, Q2-nya itu minus 2 mikro, Q3-nya itu kemarin 3 mikro. Waktu kemarin itu kita mintanya adalah medan listrik di titik P kan. Sekarang pertanyaannya adalah potensial listrik di titik P. Itu berapa? Oke, lihat Put. Dari gambar yang saya kasih, di sekitar titik P ada 3 muatan listrik. Betul ya Put ya? Maka secara matematik harusnya Vp karena muatan 1 ditambah Vp karena muatan 2 ditambah Vp karena muatan 3. Lihat Put, tidak ada vektornya. Berarti ini penjumlahan biasa. Berarti langsung jumlahin aja. Tidak usah pakai vektor. Paham Put? Ngerti? Bang. Oke, bentar ya. Nah, Put, lihat. Di sini kan tidak ada acuan potensial yang dipakai ya, Put. Bener nggak? Betul? Kalau tidak Apa ada, tadi, maka Bang? kita, kan saya bilang ya, Put, untuk mencari potensial listrik, kita harus tahu acuan potensialnya di mana. Bener nggak, Put? Betul. Kalau tidak ada, kita gunakan saja di tahingga. Betul, Put? Paham? Hmm, Lihat, di soal ini ada nggak acuan potensial yang dipakai, Put? Nggak ada kan? Nggak ada acuannya kan? nggak ada. Berarti kita pakai acuan di tahingga. Muatan titik dengan acuan di tahingga, rumusnya kan ini. Bener nggak, Put? Betul? Ya, Langsung kita pakai aja berarti. K Q1 dibagi R P1 ditambah K Q2 dibagi R P2 ditambah K Q3 dibagi R P3. Paham nggak, Put? Paham? paham.
Oke, karena ini perkalian skalar, nggak ada vektornya, langsung jumlahin. K itu adalah 9, 10 pangkat 9. Tadi berapa Q satunya? 1 mikro. 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya, Put. Jarak antara P dengan 1. Kita lihat. Ini kan jaraknya 1, betul, Put? Ini jaraknya adalah 4. Berarti dia akar 17. Oke, sekarang Q2, Put. Tadi Q2 berapa? Min 2 ya? Pertanyaannya, Put. Tanda min, tanda plusnya. Masukin apa enggak? Hmm, Kalau dulu, waktu kita belajar medan listrik kan vektor ya, betul? mm-mm. Saya kasih dua cara buat mencari E, yaitu dengan cara vektor dan dengan cara SMA, betul? Betul, betul. Kalau pakai cara vektor, berarti kita masukin tanda min, tanda plusnya dari awal. Kalau kita pakai cara SMA atau trigonometri, kita nggak usah masukin tanda min, tanda plus, tapi eh, nanti kita cari arahnya manual, gitu ya? Betul, betul ya? Nah, karena potensial listrik itu bukan vektor, tapi skalar, tanda min, tanda plusnya wajib masukin. Nggak ada istilah nggak boleh dimasukin. Paham, Bot? Jadi ini min 2, 10 pangkat min 6, dibagi. Jaraknya P dengan 2 adalah 2, ditambah 3 kali 10 pangkat min 6, jaraknya adalah berapa itu? 4 sama 2, akar 20. Udah tinggal dihitung manual aja, Put. Dan dapatlah bla 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 bla. Satuannya volt ya. Ngerti nggak, Put? Ngerti? Ngerti. Oke, jadi dia lebih mudah kan? Nggak usah nyari vektor kan? Itu Iya. muatan titik, Put. Sekarang, ada pertanyaan, Put? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Put? Nggak, Nggak ada pertanyaan? nggak ada. Oke, yang kedua kita akan masuk namanya muatan kontinu. Put, inget nggak waktu kita belajar muatan kontinu kemarin, kemarin ya, dan minggu pertama, ada berapa cara untuk menghitung medan listrik pada muatan kontinu, Put? Put, ada berapa cara, Put, untuk mencari medan listrik pada muatan kontinu? Berapa cara, Put? Tiga, Apa? tiga, Hah? Apa? tiga. Baca dulu yang benar. Pertemuan pertama, baca coba. Buka slide-nya pertemuan pertama. Buka slide-nya PPT, apa catatan saya di pertemuan pertama. Sambil dibuka. Saya tulis di bawahnya tuh. Ada berapa cara untuk mencari medan listrik pada muatan kontinu? Berapa cara, Pot? Berapa cara? Halo, Pot. Iya, Pak, sudah lagi. Ini lagi di masih, Pot? Kok suaranya bergema gitu? Ya, gini, Pak. Lagi di Lagi mana? di mana? Kok? Nah, ini baru bagus nih. Pot, coba baca, Pot. Ada berapa cara untuk mencari muatan medan listrik pada muatan kontinu? Di pertemuan pertama ada, di pertemuan kedua juga ada. Ya, di pertemuan pertama, Put. Ada nggak, Put? Di halaman-halaman terakhir. Muatan kontinu ada berapa cara yang saya ajarin? Hmm. Ada berapa, Put? Put? Sebentar lagi ini. Oke. Ada berapa cara? Cara untuk mencari medan listrik pada muatan kontinu. Hmm.
Berapa cara, Put? Berapa cara, Put? Halo, halo. Apa sebentar? Link dua, I- Pak. Ini suaranya kenapa nih kok jadi black lagi? Kuahnya bergema, Put. Halo, halo, Put. Sebentar. Coba sambil dibaca, Put. Ini karena nyambung ini. Kalau Putra nggak dibaca, ya sama aja saya mau dari awal lagi, dari awal lagi, ya nggak akan masuk. Coba dibaca. Ada berapa cara mencari medan listrik di muatan kontinu yang udah saya ajarin? Put, lihat di catatan pertama. Udah saya kasih tahu. Catatan minggu pertama saya udah ajarin. Ada berapa cara untuk mencari medan. Aduh, masa saya harus buka lagi sih? Putra nggak mau baca ini. Ini tadi, Pak. Nih, udah saya keluarin nih. Aduh, nggak dibaca ya percuma, Put. Coba baca sendiri, Put. Nah, ya kalau nggak dibaca ya percuma, Put. Nggak bakal ngerti, Put. Oh iya, Baca partisi sendiri, sama. Put. Ada berapa cara, Put? Nah, Yang jadi coba ya kalau eh, kita lagi belajar, fokus belajar. Kalau kita nggak, kalau lagi main ya main aja. Karena kalau kita saya suruh baca, Putra nggak ada responnya, gimana saya bisa ngajarinnya? Jadi ada berapa cara, Put, buat dua. mencari pattern continue? Apa aja? Yang Sambil dibuka gabus catatannya. sama Apa? yang semua. Partisi sama gabus. Cara partisi sama hukum Gauss. Berarti buat nyari V-nya juga ada dua cara. Yang pertama namanya cara partisi. Konsepnya sama. Kita kan tahu tadi potensial listrik untuk muatan titik itu rumusnya tadi apa? Kaki dibagi R. Cara partisi itu kita menghitungnya D-nya dulu, dV jadinya. Maka rumus dV-nya menjadi K dq dibagi R. Oke. Dq-nya sama kayak waktu kita mencari dq di medan listrik. R-nya juga sama, definisi R itu apa. Nah, lihat. Saya kasih contoh soal yang waktu itu kita pernah ngitung partisinya menggunakan cara partisi waktu kita kemarin. Oke, gimana ya? Nah, kita pernah ngerjain soal ini waktu ngerjain partisi kan. Oke, bisa nggak saya copy ya? Coba ya kita copy dulu. Oke, nah sekarang saya mau kerjain soal yang sama, tapi yang dicari bukan bisa. Bukan apa? Bukan medan listrik, tapi saya mau carinya itu adalah potensial listriknya. Nah, saya hapusin dulu yang nggak penting-pentingnya. Oke. Nah, kayak gini ya. Kita pernah ngerjain ini kan, Put, waktu kita ngerjain medan listrik. Sekarang saya mau tanya adalah potensial listriknya di titik P itu berapa? Karena waktu itu kita ngerjain E-nya menggunakan cara partisi, maka ngerjain V-nya juga pakai cara partisi. Oke, yaitu apa? dV sama dengan K dq dibagi R. Langkah pertama dalam menggunakan cara partisi adalah menentukan titik nolnya mau di mana. Sebenarnya boleh di mana aja. Tapi kalau bisa yang mudah. Berdasarkan pengalaman saya mengerjakan soal, yang paling mudah adalah di sini nolnya. Oke. Setelah itu ambil partisi. Apa itu partisi? Potongan kecil dari bendanya. Bendanya itu adalah si kawat ini. Terserah di mana aja, asal di kawatnya.
Tapi jangan ambil partisi di ujung-ujung kawat dan jangan di tengah-tengah kawat. Misal saya ambil partisi di sini nih. Berarti partisi saya punya muatan sebesar deki. Putra kan nggak tahu kan jarak dari nol ke partisinya berapa. Kita misalkan jaraknya adalah XD. Maka panjang partisi disebutnya DX. Kalau kita memisalkan jaraknya itu L, maka panjang partisi itu DL. Ya udah, tinggal kita masukin. Karena satu dimensi, dq itu adalah lambda dikali DL. Put, lihat deh Put, di soal ini ada nggak informasi fungsi lambdanya apa Put? Ada nggak? Hmm, Ada nggak lambda sama dengan apa? Ada nggak? nggak ada. Nggak ada, berarti lambdanya dianggap konstanta. Lambda itu kalau konstan adalah Q total per panjang total. Q-nya kan ada minusnya. Tanda minusnya dimasukin apa enggak, Put? Masukin. Wajib. Kenapa? Karena potensial listrik itu skalar. Berarti minus Q dibagi L dx. Cari juga R-nya. R itu apa sih, Put? R itu adalah jarak dari partisi ke titik P. Berarti R-nya kita cari menggunakan Pitagoras. Akar dari X kuadrat ditambah B kuadrat. Masukin ke sini, Put. Jadi kita punya apa? Devi sama dengan K dalam kurung. Min Q dibagi L dx dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Kita rapiin dulu Put. Devi sama dengan min kaki dibagi L dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat setengah. Paham nggak Put? Ngerti Put? Oke. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau waktu kita ngerjain E Put, setelah dapat DE jangan diintegralkan dulu ya kan Put? Bener nggak? Betul. Kita cari dulu arahnya, terus kita gabungin, baru kita integralkan. Karena potensial listrik itu skalar, maka langsung kita integralkan saja. Kedua ruas kita integralkan. Integral dV kan V. Kak, yang konstan boleh keluar Put. Kaki dibagi L integral dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Paham nggak, Put? Paham. Yang namanya integral itu harus memiliki batas. Batas itu apa? Ujung-ujungnya. Ujungnya kan yang ini ya, Put. Ujung terjauhnya ini kan. Ujung terdekatnya berada pada jarak A dari nol. Ujung terjauhnya berada pada jarak L plus A dari nol. Maka batasnya dari A sampai L plus A. Paham, Put? Ngerti gak? Paham? Nah, Bang. Udah, ini secara fisika udah selesai. Tapi kan ini harus dikerjakan kan? Maka kita harus selesaikan juga secara matematikanya. Putra kan di matematik udah belajar tentang partisi kan, Put? Betul ya, Put ya? Udah. Partisi integral kan? Iya, Udah kan? udah. Ada berapa banyak teknik pengintegralan yang diajarin, Put? 3. Apa aja? Trigonometri partisi sama Trigonometri, partisi, sama apa lagi? substitusi. Trigonometri, partisi, substitusi. Parsial nggak diajarin, parsial. Oh ya, parsial. Terus rasional nggak diajarin, yang kita merasionalkan penyebut. Jadian kan? Yes. Nah, menurut Putra, kalau bentuk integralnya seperti ini akan diselesaikan dengan teknik pengintegralan apa? Berdasarkan bentuknya, Put. Apa, Put?
Substitusi. Karena misal pemisahan. Ini pasti menggunakan teknik trigonometri. Nggak bisa ini pakai substitusi. Oke, kenapa nggak bisa? Karena syarat substitusi itu adalah variabel yang pembilang dan penyebut itu bedanya satu. Lihat, kan variabelnya X. Di pembilang nggak ada kan, berarti X pangkat 0. Sedangkan di penyebut itu X pangkat 2. Berarti bedanya 2. Jelas ini tidak mungkin menggunakan substitusi. Paham, Put? Paham. Ngerti? Oke, ntar dikerjain ya pakai teknik substitusi kan. Oke, ini teknik pertama namanya apa? Partisi. Cara kedua apa, Put? Menggunakan hukum Gauss dulu ya. Betul. Hukum Gauss berarti bisa dipakai buat mencari E. Nggak bisa, Put. Hukum Gauss hanya bisa buat mencari E, nggak bisa mencari V. Terus apa dong cara kedua? Yaitu adalah menggunakan hasil medan listrik dari hukum Gauss. Jadi yang kita pakai adalah E-nya. E yang didapat dari hukum Gauss. Sekarang coba Putra buka catatan kita waktu kemarin yang belajar Gauss. Oke, sambil dibuka. Saya pernah ngasih soal yang ini Put, tipe D kalau nggak salah. Bola, pejal, konduktor, berongga. Disebut juga kulit tebal. Oke, ditambah muatan titik. Oke, saya pernah ngasih soal ini kan. Itu ya Put ya. Iya, Nah, biar benar. pasti kita coba lihat deh. Mana ini? Gauss. Oke, saya kasih yang tipe D ya, yang ini kan. Oke, saya copy aja dulu. Oke, saya copy soalnya. Oke. Nah, kita balikin lagi ke potensial. Kita copy soalnya, paste. Kita hilangkan yang tidak penting dulu. Gaussnya kita hilangin semua. Oke, jadi benar-benar soal dari sananya. Oke, hilang. Kayak gini kan ya? Ini benar ya. Oke, Put. Waktu kita belajar hukum Gauss, kita sudah mendapatkan medan listrik, betul ya? Dari hukum Gauss, kita pasti akan mendapatkan E-nya. Kalau saya hafal ya, kalau nggak salah gini. E-nya ada 3 ya, Put. Ya nggak? Yang pertama 0 sampai R1. Yang kedua R1 sampai R2. Yang ketiga R2 sampai infinite. Dari 0 sampai R1, kalau Putra lihat, E-nya adalah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Kalau dari R1 sampai R2, kemarin kita cari E-nya 0. Dari R2 sampai R3, sampai tahingga, E-nya itu minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Ini bukan dihafal, Put. Dan ini jangan berharap ini akan dikasih tahu di soal. Oke? Nggak mungkin. Terus ini apa? Dicari dulu pakai hukum Gauss. Ngerti, Put ya? Setelah E-nya dapat, Put, pertanyaannya adalah bagaimana V-nya? Berarti V-nya juga ada 3 dong. Dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Put, ingat nggak? Saya pernah bilang tadi, mengerjakan potensial listrik, kita butuh informasi potensial yang diketahui. Betul ya, Put ya? Betul. Betul.
Ada nggak di soal ini, Put, potensial yang diketahuinya berapa? Ada. Misalkan potensial pada jarak 100 meternya 100 volt. Ada nggak? Kayak gitu di Enggak, soal ini. nggak bisa. Kalau nggak ada gimana, Put? Kalau nggak ada, kita gunakan acuan umum atau potensial yang boleh dipakai kapanpun. Yaitu apa? Potensial pada jarak infinite nilainya 0. Paham, Put? Jadi kalau nggak ada informasi acuan, kita boleh secara sepihak menggunakan acuan di Tahingga. Paham, Put? Kalau ada acuan gimana ya? Kalau ada acuan ya pakai acuan yang diberikan. Ngerti, Put? Oke. Ngerti? Oke, Put. Cara mengerjakan potensial yang paling mudah adalah kerjakan daerah yang paling dekat dengan acuan. Oke? Karena acuan kita itu di infinite, menurut Putra deh, Put. Kalau infinite itu lebih dekat ke daerah mana? 0 sampai R1, R1 sampai R2, atau R2 sampai infinite, Put? Ya, apa tadi? Kan acuan kita di infinite nih, betul? Mm-mm. Itu lebih dekat dengan daerah mana, Put? Yang 0 sampai R1, R1 sampai R2, apa R2 sampai infinite? harus sampai infinite. Nah, maka saran saya, Put, kerjakan dulu yang paling dekat dengan acuan. Jadi R2 sampai infinite. Paham, Put? Ngerti? Ngerti, Put? Berarti Terus pakai rumus apa ngerjainnya? Pakai rumus dasar. Yaitu apa? V A min V B sama dengan min integral dari B sampai A E dot dr. V A itu yang dicari, V B itu acuan. Karena kita mau nyari potensial di R bisa berapa aja ya, antara R2 sampai Tahingga, dan kita nggak punya pembanding, maka bandingkan dengan infinite sama dengan min integral dari infinite sampai R, berarti E-nya masukin E yang luar dr. Paham, Put? Ngerti? Ngerti, Put? nanti Kak. Karena V Tahingga 0, maka dapatlah VR. Min integral dari Tahingga sampai R, masukin E luarnya. Yaitu apa? Min 3Q dibagi 4 Pi epsilon 0 R kuadrat dr. Keluarkan dulu yang konstantanya, Put. Di 3Q dibagi 4 Pi epsilon 0. Integral seper R kuadrat adalah minus seper R. Betul, Put? Jangan lupa batasnya. Tahingga sampai R. Kita jadi punya apa? VR-nya sama dengan minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0. Batas atas dikurangin batas bawah. Kan Putra tahu sepertahingga itu 0 kan. Jadi kita punya VR-nya menjadi minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R. Paham nggak, Put? Paham? Paham nggak? Paham nggak? Put, ini VR kecil. VR kecil itu menurut Putra itu nilai atau sebuah fungsi. VR kecil itu nilai atau sebuah fungsi, Put. Nilai. Ini disebutnya fungsi. Kenapa? Lo emang Putra tahu R kecilnya berapa? R kecilnya itu di antara R2 sampai infinite. Berarti boleh dong R kecilnya saya ganti jadi R2. Jadi 2 kali R2. Boleh kan? Paham? Jadi R kecilnya masih belum tahu berapa. Paham, Put? Oke, oke. Oke. Kalau gini baru nih. Kalau saya ganti nih R kecil jadi R2. Maka saya akan punya VR2. Yaitu apa? Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Ini baru namanya nilai. Nilai itu sama aja acuan baru. Paham, Put? Paham nggak? Oh ya, paham. Berarti sekarang Putra punya dua acuan dong. Ya nggak sih? Yaitu acuan di infinite nilainya 0 dan acuan di R2 nilainya
min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Paham, Put? Paham? Paham. Sekarang kita kerjain yang kedua. Dari R1 sampai R2. Sama rumusnya. Yang dicari adalah VR kecil dikurangin acuan. Put, tadi kan saya bilang ya, kita punya 2 acuan kan? Ya nggak? Betul? Yaitu Betul. di Tahingga sama di R2. Tadi saya bilang apa? Kerjakan yang terdekat dengan acuan. Berarti kalau kita lagi ngerjain R1 sampai R2, itu lebih dekat dengan acuan infinite atau lebih dekat dengan acuan R2, Put. Yang R2. Maka kita menggunakan acuannya di R2. Paham nggak, Put? Ngerti nggak? Paham? Ya, paham. Oke, udah masukin. Min integral, berarti bawahnya di R2 ya. Sampai R kecil, berarti E yang dipakai adalah E tengah. Paham, Put? Paham? Paham. VR kecil kita nggak tahu. VR2 masukin, Put. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Tadi berapa E tengah, Put? Di tengah itu 0 kan? Betul? Integral 0, ya 0. Maka kita akan punya VR kecil sama dengan min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Paham nggak, Put? Ngerti? Paham. Put, menurut Putra, VR kecil di sini termasuk ke dalam fungsi atau nilai. Udah nilai. Kenapa nilai? Emang Putra Karena tahu R kecilnya berapa? karena Kan udah R kecilnya antara R1 sampai R2 kan? Bisa aja 2 kali R1 gitu kan ya? Bisa nggak? Bisa kan? iya bisa. Karena ini belum tahu R kecilnya berapa, ini adalah fungsi. Di mana R kecil boleh antara R1 sampai R2. Kecuali sudah bikin gini. Ketika R kecilnya jadi R1, maka kita akan mendapatkan VR1. Tinggal kita ganti aja, Put. R kecilnya jadi R1. Jadi apa? Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Bukan jadi R1 ya. Karena di fungsi VR kecil di soal ini nggak ada R kecilnya. Loh, kan yang diganti R kecil bukan R2. Paham, Bud? Paham? Paham. Ini nilai. Nilai itu adalah acuan baru. Berarti Putra sekarang punya 3 acuan. Yaitu apa aja? Acuan di infinite nilainya 0. Acuan di R2 nilainya mana? Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Dan acuan di R1 nilainya min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1. R2. Paham, Bud? Ngerti? Sekarang kita masuk lagi yang paling dalam. Dari 0 sampai R1. Rumusnya sama, Put. Yang dicari VR kecil dikurangin dengan acuan. Acuan yang dipakai adalah acuan terdekat dengan daerah yang mau kita cari. Put, kalau daerah yang dicari adalah 0 sampai R1, lebih dekat dengan acuan infinite atau lebih dekat dengan acuan R2 atau lebih dekat dengan acuan R1, Put. Yang kemana ya? Jadi kita punya 3 acuan kan? Tahingga, R2, R1. Daerah yang kita mau cari adalah 0 sampai R1. Acuan mana yang terdekat, Put? Berarti R1. Iya, ngerti nggak, Put? Ngerti? Oke, nanti. Oke, min integral berarti bawahnya adalah R1, atasnya R. E yang dipakai adalah E yang paling dalam. Paham, Put? VR kita nggak tahu, VR1 kita tahu.
3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Paham, Put? Min integral dari R1 sampai R, kita masukkan E yang dalam. 2Q per 4Pi epsilon 0 R kecil kuadrat. 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kecil kuadrat DR. Keluarkan yang bisa kita keluarkan terlebih dahulu dari integralnya, Put. Yang konstan kan min 2Q dibagi 4Pi epsilon 0. Integral dari 1/R kuadrat adalah minus 1/R. Batasnya jangan lupa, Put. R1 sampai R. Kita punya apa? Oh, ini min ya. Min nggak sih tadi? Min ya. Min ya, betul? Min. Berarti kita punya VR dikurang min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2 sama dengan 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 dalam kurung 1/R dikurangin 1/R1. Paham, Bot? Ngerti gak? Paham? Paham. Oke, jadi kita punya apa? 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kecil dikurangin 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1 dikurangin dengan 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Paham, Put? Paham Paham. nggak? Put, ini VR kecilnya fungsi atau nilai, Put? Hmm, masih fungsi. Fungsi. Karena Putra nggak tahu kan R kecil itu berapa. Kan R kecilnya itu antara 0 sampai R1. Ya bisa aja setengah R1. Gitu kan ya? Sepertiga R1 bisa kan? Nah, kecuali kosinus gini. Kalau R-nya jadi 0, maka udah spesifik jadinya V0. Ganti, Put. R kecil jadi 0, Put. Berapa, Put? Ganti R kecil jadi 0. Berapa, Put, jadi, Put? Hmm, berarti Berapa? jadinya berarti yang Sehingga. sehingga. Kan R kecilnya cuma ada di bawah kan. Nilainya nggak ada R kecil kan? Iya. Sepernol kan sehingga. Ini nilai. Nilai itu adalah acuan baru. Nanti acuan baru itu dipakai untuk yang lebih dalam lagi. Tapi kan udah nggak ada lagi kan yang lebih dalam kan? Ya udah segini aja. Sekarang coba kita rapihin, Put. Kita rapihin ya. Berarti V-nya itu ada 3. Dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Tadi berapa dari 0 sampai R1? 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R dikurang 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1 dikurang 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Di R1 sampai R2 kita punya VR-nya adalah min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Dari R2 sampai Tahingga, fungsi E-nya adalah min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kecil. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kecil. Oke, Put, inget nggak, Put? Waktu kemarin, setelah kita menemukan medan listrik semua daerah, soalnya minta apa, Put? Gambarkan grafiknya. Betul ya, Put ya? Betul. Sama ini juga, Put. Ketika Putra sudah mengetahui V-nya untuk semua daerah, pasti soalnya minta bagaimana grafik potensial terhadap R-nya. Oke? Sama langkahnya, Put. Langkah pertama, buat dulu sumbunya. Karena ada yang negatif, maka jangan terlalu bawah. Gitu ya, Put ya? Oke.
Sekarang tapi sumbu Y-nya itu V. Sumbu X-nya adalah R. Oke. Tentukan batas-batas intervalnya. 0, R1, R2, dan infinite. Paham, Bud? Tentukan nilai E di batas interval. Berapa V ketika 0? Infinite. Berarti 0 kita pasangkan dengan infinite. Berapa ketika R sama dengan R1? Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Berarti ini min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Pasangkan dengan R1. Berapa ketika R2? Ketika R sama dengan R2, sama min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Oke. Berapa ketika tahingga tadi, Bud? Acuan umum kan? V tahingga itu 0. Titikin 0. Oke, kalau sudah apa? Buat grafiknya. Buat grafik lihat dari fungsi ya. Dari 0 sampai R1. Pasti kita lihatnya V yang paling dalam kan. Lihat, R kecilnya cuma 1. Tapi gimana grafik seper R? Asimtot juga kayak seper R kuadrat. Tapi dia lebih landai. Dari R1 sampai R2 pasti kita lihatnya daerah V yang di tengah. Nggak ada R kecil. Berarti konstanta. Dari R2 sampai infinite, lihatnya pasti R yang paling luar. VR. R kecilnya pangkat 1. Tapi tapi ada minus. Berarti grafiknya naik ke atas asimtotnya. Paham nggak, Put? Ngerti? Oke. Paham, Put? Paham. Nah, Put lihat deh. Grafik potensial terhadap R. Grafiknya pasti kontinu. Pasti nyambung. Nggak mungkin nggak nyambung. Kan kalau grafik E terhadap R bisa aja nggak nyambung kan ya? Bener nggak? Betul? Betul. Tergantung dari jenisnya, apakah konduktor, isolator, atau yang lain. Tapi kalau grafik V terhadap R pasti nyambung. Paham, Bot? Paham. Paham? Berarti kesimpulannya apa, Bot? Kesimpulannya adalah untuk mencari potensial listrik, Putra harus tahu terlebih dahulu medan listriknya bagaimana. Kalau ngerjain waktu itu E-nya pakai cara partisi, maka ngerjain V-nya juga pakai cara partisi. Kalau waktu itu ngerjain E-nya pakai hukum Gauss, maka ngerjain V-nya menggunakan medan listrik yang didapat dari hukum Gauss. Paham, Bud? Sekarang pertanyaannya, Bud. Bisa nggak dibalik, Bud? Kalau Putra dikasih fungsi potensial, bisa nggak Putra mencari fungsi medan listriknya? Bisa nggak, Bud? Bisa nggak, Bud? Hmm. Kan tadi kita tahu nih, untuk mencari V, kita butuh informasi E, iya nggak sih? Bener nggak? Ya, Karena betul. V itu adalah min integral E. E harus tahu dulu kan? Sekarang mau saya balik. Kalau saya yang dikasih tahu adalah fungsi V-nya, bisa nggak dari fungsi V itu mencari E-nya, Put? Bisa. Bisa. Caranya namanya hubungan antara medan listrik dan potensial listrik. Tadi kan kita tahu apa, Put? V itu adalah min integral E, betul? Maka kalau dibalik apa? Min juga dong. Lawannya integral apa, Put? Turunan. Turunan. Berarti kan diturunin. Masalahnya apa, tahu nggak? Potensial listrik itu besaran skalar, Put. Kalau besaran skalar diturunkan, maka hasilnya juga skalar, Put. Paham? Sedangkan medan listrik E itu vektor. Berarti selain diturunkan, juga harus dikasih arah.
Di matematika, turunan dikasih arah namanya nabla. Pernah lihat nggak, Put? Pernah lihat nggak di kelas? Enggak. Masa? Nggak mungkin. Oke, jadi segitiga kebalik itu namanya nabla. Jadi ini tuh namanya adalah nabla. Nabla itu nama lain dari turunan berarah. Sebenarnya akan diajarkan sih di kalkulus 2, di matematika 2, tapi nanti setelah UTS. Masalahnya kita butuh saat ini. Sama halnya waktu kita mau belajar apa? Integral lipat 2 kan? Padahal di fisika butuh saat ini kan? Waktu belajar Gauss, waktu belajar flux kan? Tapi di matematikanya enggak kan ya? Maka dari itu mau nggak mau harus saya jelasin secara personal dulu nih. Sesuai dengan namanya Put, turunan berarah. Berarti nabla itu adalah turunan dikasih arah. Turunan dikasih arah. Turunan dikasih arah. Paham nggak, Put? Ngerti? Kita kasih contoh deh, Put. Contoh. Misalkan, Putra dikasih tahu fungsi V, yaitu 2x pangkat 3 Y, Z pangkat 4. Kita mau tahu, Put, V yang seperti ini, medan listriknya seperti apa? Ya udah deh kita masukin. Itu adalah min dari nabla V. Masukin nablanya. Nabla itu adalah D per DXI ditambah D per DYJ ditambah D per DZK. Masukin V-nya. 2X pangkat 3Y Z pangkat 4. Ya udah Put, kali biasa aja Put. Ini dikali ini dikali ini dikali ini. Jadi kita punya apa? Min dalam kurung D per DX dari 2X pangkat 3Y Z pangkat 4 arahnya I ditambah D per DY dari 2X pangkat 3Y Z pangkat 4 arahnya J ditambah D per DZ dari 2X pangkat 3 Y Z pangkat 4 arahnya K. Paham nggak, Put? Paham, Put? Paham, Bro. Udah deh. Tinggal Putra turunkan saja sesuai dengan variabelnya. Diturunkan hanya terhadap X. Jadinya 6X kuadrat Y Z pangkat 4 I diturunkan hanya terhadap Y. 2X pangkat 3 Z pangkat 4 J diturunkan hanya terhadap Z. 8X pangkat 3 Y Z pangkat 3 K. Jangan lupa ada minus di depan. Kita punya apa? E-nya menjadi minus 6X kuadrat Y Z pangkat 4 I minus 2X pangkat 3 Z pangkat 4 J minus 8X pangkat 3 Y Z pangkat 3 K. Satuan jangan lupa di akhir. Newton per kolom. Paham nggak, Put? Ngerti? Ngerti, Put? Hmm, kayak ngerti. Jadi, kita sekarang tahu, kalau kita dikasih E, kita bisa ngitung V. Kalau kita dikasih V, kita bisa ngitung E. Paham, Put? Paham, Bro. Lanjut ya. Tadi itu potensial listrik. Sekarang judulnya adalah energi potensial listrik. Ini yang simbolnya U. Oke. Satuannya adalah joule karena energi. Dulu di SMA disingkatnya EP. Sama aja ya. U sama EP itu sama. Kita mulai dengan rumus dasar. Oke. Rumus dasarnya apa? Mirip kayak potensial listrik. UA minus UB sama dengan
minus integral dari B sampai A, dia pakainya adalah F. F dot dr. Jadi kalau energi potensial listrik itu berkaitan dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Secara sederhana ini adalah energi yang diperlukan untuk melawan gaya Coulomb. Jadi untuk bisa bebas dari gaya Coulomb, bisa bergerak dari pengaruh gaya Coulomb, bisa keluar dari gaya Coulomb, kita butuh energi berapa besar? Itu namanya energi potensial listrik. Paham, Put? Paham? Sama kayak tadi, Put. Kita harus tahu definisinya. UA berarti energi potensial di titik A atau yang dicari. Sedangkan UB itu adalah energi potensial listrik di titik B. Sama aja ini yang diketahui. Atau bahasa lainnya ini adalah acuan. Berarti Put, sama halnya dengan mencari potensial listrik. Mencari energi potensial listrik itu juga membutuhkan informasi energi potensial listrik yang diketahui berapa. Kalau nggak ada gimana, Put? Kalau nggak ada, kita gunakan yang namanya acuan umum. Yaitu apa? Energi potensial listrik pada posisi tak hingga nilainya 0. Sama kayak tadi ya, Put ya? Oke? Nah, coba diingat-ingat lagi, Put. Waktu kita belajar muatan titik, kita tahu apa? Gaya Coulomb itu ada hubungannya dengan E kan? Yaitu Q dikalikan dengan E, betul? Kalau kita masukkan ke dalam integral, kita akan punya apa? UA dikurangin dengan UB sama dengan min integral dari B sampai A, Q dikalikan E dot dr. Karena Q itu konstanta, maka Q-nya keluar. Integral dari B sampai A, E dot dr. Tadi kita udah tahu kan, min integral dari E dot dr sama aja delta V. Maka dapatlah apa? Q dikali delta V. VB min VA. Berarti adalah UA min UB. Berarti kita punya kesimpulan delta U nilainya sama dengan Q dikalikan dengan delta V. Kalau kita menggunakan acuan di infinite, berarti U di tak hingga gitu ya. Kita punya apa? U akan sama kayak Q dikalikan dengan V. Oke, kita coba put sekarang dengan muatan titik. Oke, waktu kita belajar muatan titik, kita tahu rumus gaya Coulombnya adalah Q1, Q2 dibagi R12 kuadrat atau R kuadrat ya, R kuadrat kali R topi. Sama kayak tadi, kalau saya disuruh mencari energi potensial di titik R, tapi nggak punya pembanding, Put, maka kita bandingkan dengan energi potensial yang kita punya, yaitu tak hingga. Min integral dari tak hingga sampai R F dot dr. Karena kita tahu U tak hingga 0, kita akan punya UR sama dengan min integral tak hingga sampai R, F-nya masukin. Q1, Q2 dibagi R kuadrat dr. Keluarkan yang konstantanya, Put. Berarti min Q1, Q2. Integral dari 1 per R kuadrat itu adalah negatif 1 per R. Batasnya jangan lupa tak hingga R. Sehingga kita akan punya UR-nya menjadi Q1, Q2 dalam kurung
1/R dikurangin 1/infinite. Karena kita tahu 1/hingga itu 0, berarti kita akan punya UR-nya sama dengan K Q1 Q2 dibagi R. Sama kayak tadi, ini bukan rumus dasar. Kaki 1 Q2 dibagi R itu adalah rumus untuk muatan titik dengan acuan di tahingga. Oke, sekarang coba kita kasih contoh. Contohnya sama deh dengan contoh waktu kita belajar gaya kolom di muatan titik. Contohnya itu yang ini kalau nggak salah. Sama kayak yang tadi kita kerjain. Yang ini, kita copy aja ya. Cuman kalau nggak salah, dia nggak ada titik P-nya. Kita copy aja. Paste. Oke, kita bersihin dulu yang tidak penting. P-nya hilang ya, karena nggak ada P-nya. Seingat saya dulu waktu di soal gaya kolom. Oke, kalau kita ingat, dulu itu kita disuruh menghitung gaya kolom di titik 2 ya, di muatan 2. Sekarang pertanyaannya adalah berapa energi potensial listrik sistem? Ini sama aja energi potensial listrik total. Nah, sama kayak tadi, mencari energi potensial listrik kan harus ada acuan potensialnya. Kalau tidak ada, kita gunakan saja acuan umum, yaitu apa? Energi potensial listrik pada jarak infinite nilainya 0. Nah, berarti gimana ini konsepnya? Berarti kita asumsikan pada mulanya semua muatan itu adanya di tahingga. Oke, jadi saya punya nih. Ini awalnya kosong, Put. Terus saya punya muatan Q1 yang letaknya di tahingga. Saya pindahkan ke tempatnya sekarang. Maka untuk memindahkan Q1 ke tempatnya, saya butuh energi potensial U1. Yaitu nilainya 0. Kenapa 0? Tadi kan saya udah bilang, definisi dari energi potensial listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk melawan gaya kolom. Betul? Nah, karena ketika kita pindahkan Q1 ke tempatnya tidak ada gaya kolom yang perlu kita lawan, berarti logikanya tidak ada energi potensial yang diperlukan. Step kedua berarti sekarang sudah ada Q1 di tempatnya. Sekarang kita punya Q2 di tahingga. Saya mau letakkan dia tepat di tempatnya di sini. Oke? Maka energi yang dibutuhkan namanya U2. Ketika Q2 di sini, maka Q1 pasti akan menarik atau melawannya kan dengan gaya kolom. Maka dia akan ada energi yang dibutuhkan untuk melawan gaya kolom kedua, yaitu U21. K Q2 Q1 dibagi R21. Oke? Sama ya, karena ini skalar, nanti Q1, Q2, Q3 tanda min plusnya wajib masukin. Kan belum selesai nih. Sekarang di tempatnya sudah ada Q1 dan sudah ada Q2. Kita punya Q3 yang letaknya di tahingga, mau saya pindahkan tepat ke sini. Oke? Berarti saya butuh energi potensial sebesar U3. Lihat, kalau Q3 di sini, saya harus melawan gaya kolom dari 1 dan dari 2. Berarti U3 itu adalah U31 ditambah U32. Berarti berapa? K Q3 Q1 dibagi R31 ditambah K Q3 Q2 dibagi R32. Berarti yang namanya energi potensial sistem itu gabungan dari U1 ditambah U2 ditambah U3.
U1 tadi 0, U2-nya adalah K, Q2 Q1 dibagi R21 ditambah K, Q3 Q1 dibagi R31 ditambah K, Q3 Q2 dibagi R32. Karena K-nya konstan boleh keluar 9 kayak 10 pangkat 9. Q2 itu min 2 kayak 10 pangkat min 6. 1 kayak 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Jarak dari satu ke 2 3 sama 4, 5. Ditambah Q3-nya 3, 10 pangkat min 6. Q1-nya 1, 10 pangkat min 6. Dibagi 31. 31 jaraknya adalah 3. Ditambah lagi Q3, 3 10 pangkat min 6. Min 2, 10 pangkat min 6. Dibagi jarak 3 kedua, 4. Udah tinggal jumlahin. Oke, nanti hasilnya bla 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 bla. Satuannya adalah joule. Paham? Put? Paham nggak? Put? Iya, Kak. Paham? Nah, sekarang berarti juga sama dong. Untuk mendapatkan energi potensial listrik, kita harus tahu gaya listriknya seperti apa. Bisa nggak dibalik? Jawabannya bisa. Yaitu adalah hubungan antara gaya Coulomb dan energi potensial listrik. Tadi kita tahu apa? U itu rumus dasarnya adalah min integral FDR. Berarti kalau dibalik, F-nya juga harus ada minnya kan ya? Berarti F-nya juga adalah min. Karena U adalah integral, lawannya integral kan turunan. Tapi U itu skalar. Berarti turunan dikasih arah. Nabla. Jadi F itu min nabla U. Cara pakai nabla udah saya ajarin kan waktu kita belajar V ya, sama persis. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana hubungan antara work atau dalam hal ini adalah kerja dan energi. Oke. Nah, kalau Putra ingat kembali materi fisika dasar semester 1, di situ ada rumus dasarnya, Put. Rumus dasar untuk hubungan antara work dan energi itu adalah work akan sama kayak delta EK. Oke? Ini hubungan dasarnya antara work sama energi. Oke. Kemudian, apabila gaya penyebabnya bersifat konservatif. Kebetulan gaya Coulomb itu termasuk ke dalam gaya yang sifatnya konservatif. Pada kasus gaya konservatif harus berlaku apa? Delta EK harus sama dengan negatif dari delta EP. EP itu kan energi potensial kan? Sama aja negatif delta U. Oke? Berarti saya bisa bilang dong kalau gayanya konservatif, work-nya itu sama dengan minus dari delta U. Yang namanya delta pasti dari awal sampai akhir kan ya? Sama aja minus dalam kurung U final dikurangin U inisial. Paham nggak, Put? Ngerti? Paham? Paham. Paham? Benar. Udah. Ini adalah materi yang namanya listrik statis. Nanti setelah ini baru kita belajar alat listriknya, yaitu dimulai dengan kapasitor. Oke, jadi kalau kita mau belajar kapasitor, kita butuh satu kali pertemuan lagi buat sampai kapasitor. Nanti habis kapasitor baru yang namanya arus arah, resistor, dan power supply. Paham, Put? Ngerti? Ngerti. Put, karena
libur panjang dan kita mau persiapan buat ujian, saran saya udah mulai dicicil ngerjain soal-soal ujian. Minimal soal-soal ujian tahun-tahun lalu yang di Piwiki ada. Nah, Putra punya Piwiki nggak? Nggak punya kan? Enggak, Nggak enggak punya, ada. Put? Nah, karena nggak punya, saya kasih deh Enggak punya. soal-soal dari Piwiki yang saya punya. Nah, ini soal-soal ujian ya, Put. Listrik itu modalnya adalah buat mengerjakan soal seperti ini. Ntar ya, Put, saya cek dulu. Astagfirullah. Nih, ini soal-soal ujiannya, Put ya. Coba Putra nanti kerjain sambil ngisi waktu kosong, kalau ada waktu kosong, soal-soal seperti ini. Ini soal-soal ujian saya dapat dari Piwiki yang saya punya. Oke, coba dikerjain, Put. Nanti di rumah dengan modal informasi tadi dari awal sampai energi potensial listrik. Saya kasih banyak banget, Put. Oke. Jadi ini semua soal-soal ujian. Jadi biar Putra tuh kebayang soal ujian tuh bakal seperti apa sih nanti. Gitu, Put. Paham ya, Put? Oke, Ya, bentar. Nah, ini saya kasih banyak banget, Put. Paling banyak itu Gauss. Karena paling gampang diubah menjadi soal ujian tuh Gauss paling paling mudah. Lebih spesifik lagi Gauss yang bentuknya bola. Karena bola tidak ada syarat apapun kamu tuh ya. Dia paling mudah dijadiin soal. Jadi saya kasih banyak banget buat nanti belajar sendiri, Put. Oke. Saya kasih semua yang ada di PWiki saya kasih. Nanti Putra coba kerjain. Kalau ada yang nggak bisa, bisa tanya. Atau kita akan kerjakan waktu kita belajar untuk review. Oke? Saya sih berharap kita di minggu UTS Fisika, yaitu antara tanggal berapa sih? Antara tanggal 6, 5 sampai 11 kita materi udah beres, Put. Itu target saya. Sehingga kita tinggal review soal-soal UTS. Ya kayak gini. Gitu saya maunya, Put. Biar apa? Biar kita tidak perlu lagi membahas itu teorinya. Oke, Put. Jadi ini coba dicicil, Put. Nanti kita akan bahas ini waktu Putra ada sesi belajar untuk persiapan UTS-nya. Dicicil ya, jangan semuanya saya yang ngerjain. Kalau semuanya dikerjain, nanti Putra cuma liatin doang. Harus dicobain juga. Jadi kita bisa tahu, oh yang susah itu yang seperti ini. Nah, nanti kita akan coba kerjakan seperti itu. Itu seperti apa sih konsepnya? Sama aja. Jadi semua konsepnya udah saya terangin, Put. Cuman latihan soalnya ya nggak bisa dong saya sendiri ya. Karena ya saya juga kayak Putra juga harus kerja sendiri. Karena kan ntar yang ujian Putra. Kalau saya sih udah ngerti, jadi saya nggak mungkin nanya ini. Oke. Jadi harus coba dikerjakan, Put. Nah, ini soal terakhirnya. Oke. Oke, Put. Paham, Put? Sampai sini, paham, Put? paham. Paham. Ada pertanyaan, Put? Enggak ada sih. Jadi kalau kita mau materinya sama dengan materi di kelas, kita butuh satu pertemuan lagi buat membahas kapasitor. Nah, feeling saya sih UTS-nya itu sampai materi gaya magnet. Feeling saya. Kalau ideal. Kan masih ada 2 minggu ya setelah libur kan ya? Betul nggak sih? 3 minggu setelah libur ya? Ya 2,5 minggu lah ya. Kemungkinan minggu terakhir nggak akan dipakai buat materi. Berarti tinggal 1,5 minggu. Berarti kemungkinan besar sih sampai gaya magnet. Kemungkinan besar. Bisa aja kurang. Tergantung kesepakatan dari dosen. Oke, Put. Ada pertanyaan, Put? Sampai sini, Put? Nggak ada. Enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya sudah saja. Nanti catatannya saya kirim lewat WA. Untuk rekamannya nanti yang ngasih adalah dari adminnya ya. Karena ini apa Zoom-nya punya admin ya.
Oke, mari Putra. Oke, Kak. Kasih ya, Kak. Yuk, mari.